Majelis Jemaat GKJW Pasuruan mengucapkan salam patuhilan dan selamat beribadah di rumah masing-masing yang akan dipandu oleh Majelis Jemaat dari gedung gereja. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari menundukkan kepala, mengambil saat teduh, menghadap Tuhan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi Kidung Jemaat 13 ayat pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat disilahkan duduk. Firman pembuka yang disampaikan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 27 demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 2. Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 10 menyampaikan demikian, ketetapan dan perintah Tuhan. Kuduskanlah kamu, sebab aku kudus. Kuduskanlah kamu, sebab aku kudus. Tentu kita menyadari bahwa dengan adanya kelemahan, kekurangan, kesalahan, bahkan dosa dalam mewujudkan ketetapan dan perintah Tuhan tadi. Untuk itu, dengan penuh penyesalan, kita ungkapkan kesadaran kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Mengambil saat teduh sejenak. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat
42 ayat 1-2 kali. Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyampaikan berita anugerah demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 menyampaikan petunjuk hidup baru demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Mari petunjuk hidup baru ini kita sambut dengan bernyanyi kidung jemaat 36 ayat 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari mengikrarkan dan mengamini pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat kelima mengajak demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kepada Tuhan marilah kita mempersembahkan syukur yang disertai dengan bernyanyi dari kidung jemaat 6 ayat yang keempat.
Mari berdoa. Persembahan dalam ibadah ini kami serahkan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas karya keselamatan terhadap hidup dan kehidupan kami. Semoga dikelola dengan benar, jujur, dan penuh tanggung jawab oleh majelis dalam memenuhi karya dan panggilan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Amin. Sebelum membaca perikop Alkitab dan pemberitaannya, mari berdoa kepada Tuhan. Semoga hanya Roh Kudus Tuhan yang menguasai dan menerangi hati, pikiran, perasaan, dan akal budi kami dalam membaca perikop Alkitab dan pemberitaannya. Jauhkan kami semua dari segala godaan dan yang jahat. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan yang pertama, Yeremia pasal 23 ayat 1-6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Bacaan kedua, Efesus pasal 2 ayat 11-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bacaan ketiga, Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34 dan ayat 53 sampai dengan 56 yang demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 59
ayat 1 dan 2. Sekarang marilah kita memahami perikop bacaan Alkitab yang telah dibacakan tadi. Yeremia adalah seorang muda, anak dari Imam Hilkia yang sekitar tahun 625 sebelum Masehi, yaitu tahun ke-13 masa pemerintahan Yosia Raja Yudea, dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi dan diutus menubuatkan hukuman dan pengharapan yang akan datang atas bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain. Perikop bacaan hari ini memberikan pemahaman bahwa 1. Tuhan akan membalas hukuman celaka kepada para gembala yang berbuat jahat, yang tidak menjaga dan yang membiarkan bangsa Israel terserak dan tercerai-berai. Tuhan berjanji akan mengumpulkan dan membawa kembali sisa-sisa bangsa Israel dan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Kedua, Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yaitu Yehuda Israel Selatan, sebagai raja yang bijaksana yang melakukan keadilan dan kebenaran, serta menjadikan Israel hidup tentram. Pemahaman perikop Alkitab bacaan yang kedua. Rasul Paulus menulis dan mengirimkan suratnya kepada jemaat Kristen di Efesus pada tahun 60 sampai 62 Masehi dari Roma. Paulus adalah seorang peranaan Yahudi dari bapak suku Benyamin, lahir di Tarsus, Kilikia tahun 2 Masehi dengan nama Saulus. Dia belajar kitab Taurat di Yerusalem dalam asuhan Gamaliel sejak umur 12 tahun dan dikenal sebagai anak Taurat. Pada tahun 32 Masehi, dia menerima penglihatan dan penyataan Yesus Kristus, bertobat dan memberitakan Injil ke luar Palestina yang menyebabkan berdirinya jemaat-jemaat Kristen mula-mula. Tahun 35 sampai 64 Masehi. Perikop bacaan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan dan memberi pemahaman kepada jemaat Kristen di Efesus bahwa 1. Kematian Kristus Yesus di salib merubuhkan tembok pemisah perseteruan antara pihak Yahudi yang dikatakan dekat dan mendapat bagian dalam segala perintah dan ketentuan hukum Taurat, dan non-Yahudi yang dikatakan jauh,
yang tidak mendapat bagian dalam segala perintah dan ketentuan hukum Taurat, bahkan tanpa Allah dan pengharapan. Kristus Yesus adalah damai sejahtera dari kedua pihak. 2. Kematian Kristus Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Baik Yahudi maupun non-Yahudi adalah anggota keluarga dan bait Allah yang kudus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus batu penjurunya. Dia adalah jalan masuk ke Allah Bapa. Pemahaman bacaan perikop Alkitab yang ketiga. Kitab Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus di Roma sekitar tahun 64 Masehi untuk orang Romawi yang tidak mengenal perjanjian lama. Ditunjukkan oleh Yohanes Markus dalam Injilnya bahwa dalam diri Yesus ada suatu daya, kekuatan, kuasa gaib yang menakjubkan, yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Perikop bacaan hari ini memberikan pemahaman bahwa 1. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap sejumlah besar orang banyak yang mengikutinya. Karena seperti domba yang tidak mempunyai gembala dan mengajarkan banyak hal. 2. Yesus memberi makan 5.000 orang yang mengikuti dengan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. 3. Yesus menyembuhkan orang banyak yang sedang sakit menjadi sembuh hanya karena diperkenan menjambah jumbai jubahnya saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat GKJW yang ada di Induk, di Bangil, di Tejowangi, maupun di Ngrati. Dari 3 perikop bacaan hari ini memberi pemahaman dan pengajaran bahwa karakter Tuhan Allah adalah belas kasihan, yang kuasanya selalu bertindak secara misteri, melampaui segala akal budi manusia dan segala makhluk ciptaannya. Dengan belas kasihan dan kuasanya berkenan mengampuni, memberi hidup baru, damai sejahtera, menyembuhkan, dan memulihkan. Semua itu menjadi nyata dalam hidup dan kehidupan jika meresponnya dengan iman dan hikmat. Bagaimana pengajaran yang kita peroleh, kita wujudkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kepada Bapak Ibu, apakah dalam hidup dan kehidupan kita juga bersedia merespon belas kasihan dan kuasa Tuhan Allah yang telah kita pahami tadi?
sebagai manusia yang telah diperbarui oleh Yesus Kristus sebagai ciptaan baru, seharusnya mewujudkan belas kasihan dan kuasa Tuhan Allah di dalam diri Yesus tersebut, kita lakukan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semoga dalam kalender GKJW bulan keluarga, minggu ini merupakan Pekan Wanita GKJW. Tema Pekan Wanita GKJW adalah hidup dalam iman dan hikmat. Mari kita ungkapkan Mars Wanita GKJW. Semoga perikop Alkitab yang memberi pemahaman dan pengajaran lebih menyemangati lagi tekad para wanita GKJW sebagaimana Mars Wanita GKJW di dalam berperan aktif baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat pada umumnya, agar semuanya itu dilakukan menjadi tangan-tangan Tuhan Allah dalam menyatakan berkat. Amin. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini dan berdoa syafaat. Kami bersyukur telah memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera karena belas kasihan Tuhan Allah Bapa melalui diri Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyafaat bagi para pemimpin negara, bangsa, dan masyarakat kami, agar terhindar dari segala perbuatan-perbuatan jahat. Kami bersyafaat bagi siapapun di negeri ini yang berjuang menghadapi virus corona, agar terhindar dan tidak terpapar virus corona. Kami bersyafaat bagi siapapun yang telah terpapar virus corona, agar melalui pelayanan medis maupun isolasi menjadi sarana kesembuhan terbebas dari virus corona. Kami bersyafaat bagi Gereja Kristen Jawi Wetan di wilayah majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung, serta segenap badan, dewan, komisi masing-masing, agar pelayanan yang dilakukan membawa berkat bagi segenap warga GKJW dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kami akan mengakhiri ibadah minggu saat ini dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 474 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan undurlah dari ibadah saat ini. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati dan melindungi, menyinarkan wajahnya memberi kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya memberi damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Amin.